Anda masih bersama kami di Breaking News terkait longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Dan kami masih terhubung dengan rekan kami, Zeni Johadi, di Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon, untuk melihat secara langsung proses pelepasan 13 jenazah korban longsoran yang terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, hingga menyebabkan 14 korban meninggal dunia dan 13 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Cirebon. Zeni. Ya, Gede. Ya, bisa Anda laporkan situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun? Apakah sudah ada jenazah yang dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah duka? Tampak di layar kaca pemirsa dari pihak Rumah Sakit Arjawinangun serta dari ambulan itu telah mengeluarkan roda untuk peruntukannya jenazah, di mana roda ini adalah roda yang memang ke-12 dari 13 korban 13 di Gunung Kuda. Tampak polisi menghimbau dan meminta supaya secepatnya armada yang ke-13 ini untuk mengeluarkan bakar, sifatnya apa, untuk segera diisi oleh jenazah yang telah berada di ruang pemulasaran Rumah Sakit Arjawinangun. Namun setelahnya ini terisi, kemungkinan besar jenazah tersebut akan keluar sesuai dengan nomor urut mulai dari nomor 1 sampai 13. Gede. Ya, artinya sampai saat ini masih belum ada jenazah yang dikeluarkan dari proses supir ambulan pemulasaraan ini ya? Ya, artinya kondisi ini masih berada di ruang pemulasaraan. Tampak ini petugas menghimbau kepada semua pengemudi ambulan untuk masuk ke ruang pemulasaran untuk memastikan nomor berapa kantong jenazahnya dan bisa diambil langsung dibawa ke kampung halamannya sesuai dengan nomor urut. Artinya ini keluarga juga turut hadir tentu saja di sini ya, Zen? Ya, keluarga juga sudah ada di dalam. Mungkin keterwakilan, apakah itu saudaranya ataupun dari pengurus tempat. Gede. Ya, artinya bisa dipastikan masing-masing jenazah ini sudah mendapatkan pendampingan dari keluarga masing-masing ya? Ya, Gede. Tampak ini di luar juga terlihat dari keluarga masih menunggu kepastian kapan jenazahnya bisa dibawa pulang ke kampung halamannya untuk segera dikebumikan. Ya, mungkin mereka juga kayaknya penasaran, was-was apakah masih lama atau gimana, tergantung nanti hasil kesepakatan di dalam antara pihak rumah sakit dengan supir armada. Gede. Ya, sembari kita menunggu penyerahan jenazah ini, apakah Anda bisa menggali informasi dengan keluarga? Ya, kalau misalkan kondisi saat ini, malam ini, kayaknya kalau dari psikis keluarga ini kan sudah lelah karena nunggu sejak sore hingga malam hari ini belum bisa membawa saudaranya yang menjadi korban. Namun kalau misalkan kita memaksakan untuk meminta keterangan apakah warga ini berkenan atau tidak, tapi sepertinya kalau dari gestur wajah-wajah mereka, warga ini kayaknya kelelahan. Gede. Kasihan. Ya. Baik, Zen. Ya, pemirsa, kita melihat bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Ada rekan kami, Zeni Johadi, di sana masih terus memantau penyerahan jenazah 13 korban meninggal dunia akibat tertimbun longsoran Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Dan di sebelah kanan layar televisi Anda ini adalah pasca terjadinya longsor di Gunung Kuda. Beberapa alat berat mencoba untuk mencari korban yang masih tertimbun
longsoran di Gunung Kuda, dan memang Gunung Kuda ini menjadi salah satu tempat penambangan batu alam terbesar di Jawa Barat yang sudah berjalan puluhan tahun mungkin di sana. Beberapa produk dari Gunung Kuda ini dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, baik untuk kerajinan tembok maupun lantai, juga menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari Gunung Kuda. Jadi tampak di ruang pemulasaran terlihat Kapolres Cirebon, Komisaris Besar Sumardi mungkin tengah mengatur rute dari mana siapa yang pertama akan dibawa keluar, sehingga mungkin untuk lebih kondusif. Tampak juga Kapolres Cirebon memanggil Kepala Satuan Lalu Lintas untuk mengatur rutenya di saat menghantarkan jenazah ini ke kampung halamannya. Gede. Ya. Jika ada kesempatan mungkin bisa mendapatkan informasi dari Kapolres Cirebon ini, Zen. Siap. Kita lihat situasi, mungkin beliau sekarang sepertinya terlihat mengatur, melibatkan dengan petugas gabungan dari unsur TNI, juga tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, juga dari puskesmas yang memang terdapat korban meninggal dunia. Gede. Ya. Jadi sebelumnya Anda pernah meliput di kawasan Gunung Kuda ini, Zen? Sebelum adanya longsoran ini? Ataukah longsoran sebelumnya juga Anda juga sempat meliput di sini? Untuk sementara ini kayaknya belum pernah karena zona wilayah. Tampak terlihat pengemudi armada ambulan nomor 1 dipanggil untuk memasuki ruangan pemulasaran. Apakah nanti keluarnya membawa jenazah atau bagaimana? Kita tunggu. Mungkin sesuai dengan nomor urut yang telah diatur oleh pihak Rumah Sakit Arjawinangun, juga dari pihak kepolisian untuk lebih tertib dan kondusif sehingga tidak terjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat karena membludaknya keluarga korban yang mencapai 13 orang ini. Zen, kita tadi sudah sempat juga mendengarkan keterangan dari salah satu keluarga korban yang akan mengantar salah satu jenazah ini, dan itu lokasinya kan memang merupakan salah satu penambang ya, warga sekitar pemecah batu, Zen, ya, pemecah batu di sana. Nah, kalau lokasi RSUD Arjawinangun ini untuk menuju ke lokasi tempat penambangan berapa kilo ya, Zen? Kalau dilihat dari jarak, kemungkinan itu antara 2 sampai 3 kilo melalui jalur keluarga aja, saya nanti dibantu petugas. Nampak petugas telah memanggil keluarga. Itu tadi telah dipanggil pengemudi armada ambulannya. Gede. Iya. Kita sambil melihat bersama, pemirsa, rekan kami Zeni Johadi di sana melaporkan pelepasan 13 jenazah yang akan dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Di antara korban adalah para pemecah batu, kemudian ada operator truk maupun operator alat berat yang hari itu sedang bekerja untuk mengumpulkan batu alam di kawasan Gunung Kuda di Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Di layar kaca Anda, Gede, ini kayaknya penyerahan jenazah dari pihak rumah sakit ke keluarga. Ya, keluarganya mana Pak? Caranya Kapolres diberikan ya. Patuannya sudah siap? jenazah satu. Tidak siap. Pertanyaannya apa? Tujuannya pesawahan. Ya, 86 ya.
Di warga. Ya, Bapak. Tanda tangan ya. Apa Ibu Kapolres menyerahkan yang terjadi tentang ini pernyataan supaya segera diturunkan ke kampung halaman Gede. Ya, ini kita lihat bersama Kapolres Cirebon sedang memastikan identitas jenazah, disaksikan langsung oleh keluarga jenazah dan kemudian ada petugas ambulans yang nantinya akan membawa langsung korban meninggal dunia ini menuju ke rumah duka. Bapak kasih akses jalan dulu sedikit. Kasih jalan dulu. Jenazah mulai dikeluarkan dari ruang pemulasaran jenazah. Dan langsung dimasukkan Di dalam. dalam ambulan. Di dalam dua. Bapak masuk tenda atas nama sengaja pakai sendal. Yuk masuk. Tekan handle-nya. Atas nama bawa ke kampung halaman jadi Pasawan. Kunci Pak, dikunci dulu Pak, dikunci dulu. Nampak di layar kaca Anda terlihat pengawalan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon untuk mengawal pemberangkatan jenazah ke kampung halamannya. Artinya pihak kepolisian sangat peduli dan empati terhadap korban yang menjadi korban longsor di Gunung Kuda Cirebon tadi siang. Gede. Ya, Zeni, ini merupakan bentuk pengawalan khusus agar jenazah dan keluarga dapat dengan cepat sampai di rumah duka dan nantinya akan segera dimakamkan, baik itu malam ini juga atau esok hari begitu ya, Sen ya? Ya, tampak armada jenazah satu yang di Pasawan telah meninggalkan ruang pemulasaran Rumah Sakit Arjawinangun untuk mengantar jenazah korban longsor di Gunung Kuda dengan tujuan Pasawahan. Dengan pengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon, sehingga mungkin dalam perjalanan akan terlihat aman, nyaman, dan nyampe tujuan untuk segera dikebumikannya keluarga korban longsor. Gede. Ya, Zen, dari tulisan yang ditempel di masing-masing ambulans ini, apakah Anda bisa mengetahui korban yang rumahnya paling jauh itu di mana dan paling dekat dari lokasi itu di mana, Jen? Informasi yang diterima di area Rumah Sakit Arjawinangun ini memang yang paling jauh adalah di Kuningan dan Indramayu. Karena dominan adalah mereka yang memang berasal dari wilayah Cirebon Kota dan Cirebon Kabupaten. Kuningan dan Indramayu, Jen ya. Itu kalau kita misalnya dari rumah sakit ini ke Kuningan butuh berapa lama, Jen? Dikirim data ya Pak. Ya kalau memang kondisi siang hari jam kerja mungkin akan macet dengan arus lalu lintas yang sangat tinggi, dan tampak jenazah kedua telah dimasukkan ke ambulans untuk dikirim ke kampung halamannya, di kediamannya, dengan pengawalan yang sama dari pihak lalu lintas supaya lebih cepat, kondusif di perjalanan, tidak terjadi halang rintas, sehingga mobil ini cepat sampai tujuan. Gede. Ya, kami informasikan kembali pemirsa bahwa saat ini di RSUD Arjawinangun, petugas kepolisian dan petugas kedokteran dari Rumah Sakit Arjawinangun akan melepas 13 jenazah
korban longsor Gunung Kuda di Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat untuk kembali ke rumah duka. Tampak armada ambulan kedua telah meninggalkan ruangan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Raja Wina Gede. Dan ini armada yang ketiga untuk bisa membawa jenazah yang ketiga atas nama Sukadi bin Sana di kampung halamannya. Tampak anggota gabungan dari TNI Polri membawa jenazah dari total 12 jenazah korban longsor Sulawesi. Bisa berinya lagi live dengan ini. Lagi live. Kita mintain aja. Jadi ini ada Ibu Kapolres, mungkin bisa menanyakan supaya ini bagaimana dengan gercepnya kepolisian membawa jenazah dengan pengawalan ketat hingga ke rumah itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Kami tadi sudah selesai melaksanakan identifikasi dan antemortem, ya, sudah komplit. Kemudian kita koordinasi dengan tim terkait di sini, ada Bidokes Polda Jabar, tim DPI, pihak rumah sakit, ya, teman dari Koramil, dari Kodim juga ada. Kita saat ini sedang mempersiapkan, ya, para korban untuk dibawa ke rumah duka masing-masing dengan pengawalan dari kepolisian dan dibawa dengan ambulans. Itu memang sengaja, Bu, dari pihak kepolisian sebagai bentuk empati dengan pengawalannya. Kita berikan pelayanan terbaik untuk korban dan keluarganya. Oke, makasih, Bu. Ada kendala nggak, Bu, dalam proses evakuasi ini, Bu? Ya, karena tadi masih selesai semua, ya. Kendalanya kita masih belum selesai dan timbulannya agak sedikit tinggi tadi. Sehingga jam 6 tadi diputuskan untuk diberhentikan dulu dan dilanjutkan besok jam 7-nya. Bu, ini konfirmasi katanya sempat terjadi longsor susulan tadi malam. Nanti dengan Pak Dandim, ya, ininya. Zona yang turun kan berapa? Gede tampak Ibu Kapolres menyampaikan bahwa kepolisian memberikan pelayanan prima maksimal kepada para korban dengan pengawalan armada ke kampung halamannya. Ya, apa? Apa soalnya? Mobilmu maju, Bu. Kapal. Itu udah ada kapal. Pakai motor aja. Pakai motor aja. Siap. Sangplok Palimanan. Siap. Udah tahu? Ya, udah tahu belum tempat? Pak Andi, 87 pengawal. Semplon dah. Sudah. Pasar Minggu, Bu, sudah. Untuk pulangan jenazah yang ketiga, jajaran lalu lintas menggunakan moge untuk pengawalan ke rumah duka di wilayah Cirebon. Mungkin yang terdekat kepolisian Cirebon ini berbeda dengan yang tadi menggunakan armada roda 4 untuk lebih cepat, dan sekarang untuk di wilayah terdekat Cirebon ini sepertinya menggunakan moge roda 2 gede. Iya, artinya ini adalah salah satu korban yang lokasinya memang tidak terlalu jauh dari kota Cirebon, ya, begitu ya? Ya, karena dominan adalah warga sekitar, seperti dari Cirebon, kota dan kabupaten. Ya, pemirsa, kita masih terus memantau pemulangan ke-13 jenazah korban longsor di Gunung Kuda, Dusun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, begitu ya, Zen? Pukul 10, betul ya? Ya, kejadiannya. Ya, kejadian pukul 10 dan sudah ada 3 jenazah yang sudah diberangkatkan. Dan kita akan terus menanti 10 jenazah berikutnya yang akan dipulangkan ke rumah duka. Dan masing-masing korban meninggal dunia ini juga telah didampingi oleh keluarga langsung maupun keluarga dekat dari korban yang akan mendampingi di masing-masing ambulan dan memastikan identitas dari korban sehingga tidak terjadi
kesalahan dan akan lebih cepat sampai di rumah duka dengan pengawalan dari Polresta Cirebon. Ya, agar seperti itu di layar kaca mungkin dari pihak kepolisian memberikan pelayanan prima terhadap keluarga korban dengan menurunkan ataupun menerjunkan satuan lalu lintas bagi roda 4 maupun roda 2 untuk mengawal ambulan ke kampung halamannya masing-masing. Persiapan dari keluarga korban sudah memasuki armada ambulan dan juga petugas kepolisian dari lalu lintas dengan mengendarai motor gede akan mengawal ambulan yang membawa kita di wilayah terdekat di Gede. Ya, ini adalah jenazah keempat ya, Zen ya? Nah ini ya di belakang ini yang keempat. Keempat. Yang tadi ketiga. Iya. Ya, tadi kita sempat berdiskusi terkait salah satu korban perempuan yang hingga saat ini masih belum terkonfirmasi begitu ya, Zen ya? Apa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, karena posisi kakaknya Siti Fadija yang tengah mencari keluarga di Rumah Sakit Haji Winangun tidak menemukan adiknya karena berprofesi sebagai pedagang kopi dan rokok di lokasi kejadian. Dan menurutnya, dirinya mencari ke Rumah Sakit Haji Winangun karena informasi bahwa korban dari Gunung Kuda itu dibawa semuanya ke wilayah ke Rumah Sakit Haji Winangun. Namun setelah tiba di sini ternyata jenis kelamin perempuan tidak ditemukan dan didominasi adalah jenis kelamin laki-laki, sehingga yang bersangkutan kembali lagi mencari di rumah sakit yang lain. Gede. Baik. Terima kasih Zeni Johari melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Arja Winangun Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, breaking news breaking news terkait dengan longsoran Gunung Kuda yang terjadi di Gunung Puntang, Cirebon, Jawa Barat hingga menimbulkan 14 orang meninggal dunia dan 8 orang hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Sport. Sampai jumpa.